Nah, terus aguan dicari-cari masalahnya, 9 naga dikorek-korek. Kalian nggak bisa nyentuh itu. Kita ini sudah puluhan tahun hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang bekerja, yang punya kontribusi untuk negara ini. Suka tidak suka. Masyarakat etnis Cina ini punya kontribusi besar di Indonesia. Mereka ada 11 juta di Indonesia. Dari semua orang kaya itu, rata-rata ya memang orang etnis Tionghoa yang ada di atas, termasuk Aguan atau Salim, siapa Prayogo Pangestu dan sebagainya itu. Tapi apa yang mereka berikan kepada Indonesia selain pajak? Ribuan manusia bekerja atas dasar pemikiran mereka membuka usaha. Ya, kita apa yang kita lakukan sekarang? Cuma menghitung kapling sorga saja. Emang udah kalian ajak Aguan reklamasi di surga sana untuk membuat kapling baru? Jadi itu yang harus dipikirkan. Nggak usah sentimen-sentimen kalian bilang Cina dan sebagainya. Kontribusinya besar. Makanya saya bilang kepada sama kawan saya bahwa orang yang ada di surga itu banyak orang Cina. Karena kalau di Islam ada dibilang anfa'uhum linnas itu. Ada orang-orang untuk orang yang bermanfaat. Ya orang Cina yang bermanfaat sekarang daripada kita. Kita sih ribut soal surga neraka saja. Orang Cina yang ngasih makan kita. Gitu. Ya kan? Aguan punya berapa dia? Karyawannya. Ratusan ribu, jutaan kali. Berapa? Makan 3 kali satu hari. Kalau anak, istri, suami, 3 kali 9 porsi satu hari. Kalikan sekian ratus ribu karyawan dia. Kalian yang mana yang bisa ngasih makan seperti itu? Nah, jadi jangan ditarik-tarik ke ranah politik. Jangan seolah-olah itu membuat Indonesia mau kiamat. Banyak masalah-masalah lain yang sebenarnya lebih besar resiko salahnya itu ke depan. Termasuk akhlak kalian. Itu semua kan terjadi karena pejabat yang brengsek kan. Dari mulai DPR, pejabat, kepala dinas dan sebagainya. Ya kan? Ya sama seperti yang saya alami di perumahan Delta Sari di Waru ini kan gitu. Ya kan? Ini kan kalau nggak ada peran serta Pemda, BPN dan sebagainya, mana bisa side plan bisa dirubah untuk dijual pasumnya kan gitu. Itu siapa yang ngerjakan itu? Tapi apakah kita mau bukutan ngurusin itu terus gitu? Coba melangkah ke depan, DPR itu berpikir yang baik ke depan, duduk. Mana yang salah diperbaiki, jangan diulangi lagi. Itu kalau bisa. Gitu. Kalau saya berharapnya ya pergantian generasi ini untuk merubah itu. Gen Z, Gen Y ini. Kalau yang udah tua-tua seperti kita ini ya udah akut semua. Yang pikirannya buruk. Sampai berasap kupingnya nggak akan bisa selesai. Karena memang sudah akhlaknya udah seperti itu. Bukan frustrasi, tapi harapannya udah tipis. Gitu. Jadi harapan kita kepada anak-anak kita. Sehingga kita jangan meninggalkan legasi buruk, contoh buruk, tauladan buruk pada anak cucu kita. Supaya mereka ke depan jauh bisa lebih baik daripada kita. Gitu kan. Matilah dalam keadaan husnul khotimah, jangan su'ul khotimah. Kan udah banyak contoh. Dan satu hal yang kalian harus ingat bahwa semua yang kalian spill di wilayah kebaikan akan balik kepada kalian dalam bentuk kebaikan. Tapi kalau keburukan akan balik kepada kalian dalam bentuk keburukan. Apakah nanti kalian alami pada saat kalian masih hidup, atau nanti kepada keturunan-keturunan kalian. Jadi jangan pikir itu gratisan gitu saja, ya kan? Jadi sadarlah. Jadi nggak usah berdrama, bermacam-macam itu. Nggak perlu lagi dibuat-buat seperti itu. Orang semua sudah terbuka sekarang, medsos dan sebagainya sudah begitu luar biasa masyarakat Indonesia ini. Ya semoga kita diselamatkan dari kemunafikan kita sendiri. Semoga kita bisa husnul khotimah, itu saja. Diampuni dosa-dosanya, dibaikkan pikirannya, sehingga kita masuk ke jalan yang benar kembali. Ya, begitu saja obrolan kita hari ini. Semoga kita tetap dikasih kesehatan lahir batin. Buat kita yang masih menganggap diri kita waras, ya kita jangan keluar dari situ. Dukung semua kebaikan, siapapun dia, termasuk sekarang program Pak Prabowo, Gibran, dan selanjutnya.